Wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya teman-teman. Jadi latihan soal untuk P3K, kompetensi teknis, penata layanan operasional bagian ke-11 ya. Ini sudah bagian ke-11 dan pada bagian ke-11 ini kita nanti akan simulasikan sebanyak 45 soal ya, atau kita latihan sebanyak 45 soal. Baiklah, jadi kompetensi teknis ya dalam P3K itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Ya, jadi kemampuan dan pengetahuan teknis kita ya terkait dengan penata layanan operasional. Oke, kita langsung saja menuju ke simulasi soal yang pertama. Apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses pengelolaan surat masuk di instansi pemerintah? A. Mendistribusikan surat kepada unit terkait. B. Menyimpan surat dalam arsip elektronik. C. Melakukan registrasi surat dalam sistem administrasi. D. Melakukan verifikasi tanda tangan pengirim. Atau E. Meneruskan surat kepada pimpinan untuk didisposisi. Jawaban yang benar itu adalah yang kita lihat. Untuk jawaban yang benar itu ada di nomor yang C ya teman-teman. Kita lihat pembahasan. Langkah pertama dalam pengelolaan surat masuk adalah melakukan registrasi surat ya dalam sistem administrasi sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku. Hal ini bertujuan agar surat tercatat secara resmi sebelum didistribusikan lebih lanjut. Jadi jawaban yang benar yang C teman-teman ya. Jadi melakukan registrasi surat dalam sistem administrasi. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, atau Permen Pan RB, pengelolaan surat keluar itu harus A. Dikirim melalui kurir khusus pemerintah, B. Melalui verifikasi oleh lebih dari 2 pejabat, C. Menggunakan sistem administrasi berbasis elektronik jika tersedia, D. Dicetak ulang untuk keperluan arsip fisik, atau E. Melalui proses pengkodean rahasia tambahan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Permen Pan RB mendorong penggunaan sistem administrasi berbasis elektronik atau e-government dalam pengelolaan surat keluar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas. Jadi jawabannya yang C teman-teman ya. Jadi menggunakan sistem administrasi berbasis elektronik jika tersedia. Selanjutnya, apa fungsi utama disposisi dalam pengelolaan surat masuk? A. Menentukan tindakan administratif lanjutan. B. Memastikan keamanan dokumen rahasia. C. Memverifikasi identitas pengirim surat. D. Mengirimkan salinan surat ke seluruh departemen, atau E. Menghancurkan surat yang tidak relevan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Kenapa yang A? Kita lihat pembahasannya. Disposisi dilakukan oleh pimpinan untuk memberikan arahan terkait tindak lanjut surat masuk. Misalnya apakah surat tersebut perlu ditindaklanjuti, diteruskan, atau hanya sekedar dicatat. Ya, jadi jawabannya yang A, teman-teman. Menentukan tindakan administrasi lanjutan. Selanjutnya, sistem pengelolaan arsip elektronik atau e-arsip dalam tata kelola surat bertujuan untuk A. Meningkatkan kerahasiaan dokumen, B. Mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, C. Memastikan semua surat masuk dan keluar harus berbentuk fisik, D. Mewajibkan seluruh pegawai memahami IT, atau E. Menghapus surat lama secara otomatis. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan.
Sistem e-arsip dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, mempercepat proses pencarian dokumen, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen. Ya, jadi jawabannya yang B ya, untuk mengurangi ketergantungan kita pada dokumen fisik. Selanjutnya, apa tantangan utama dalam implementasi sistem administrasi berbasis elektronik di instansi pemerintah? A. Biaya pencetakan dokumen yang tinggi. B. Resistensi dari pegawai terhadap perubahan. C. Kurangnya dokumen fisik untuk arsip. D. Proses manual menjadi lebih lambat. Atau E. Kesulitan mencetak dokumen elektronik. Jawaban yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman ya. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi pegawai terhadap perubahan, terutama jika mereka tidak terbiasa menggunakan teknologi baru dalam pengelolaan surat ya. Jadi faktor utama ya, tantangan utama kaitan implementasi sistem administrasi berbasis elektronik itu salah satunya adalah yang B, resistensi dari pegawai terhadap perubahan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan arsip dinamis menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan? A. Arsip yang disimpan secara permanen untuk kepentingan sejarah. B. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari. C. Arsip yang telah melewati masa retensi. Atau D. Arsip yang hanya dapat diakses melalui sistem elektronik. E. Arsip yang dirahasiakan sesuai protokol keamanan. Yang benar adalah yang kita lihat. Jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan administrasi sehari-hari di instansi pemerintah dan memiliki nilai guna administratif. Jadi jawaban yang benar yang B, teman-teman ya. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, salah satu tantangan utama dalam implementasi sistem kearsipan berbasis elektronik adalah, ini yang tadi ya, resistensi terhadap perubahan ini tadi. Kita lanjut. Apa fungsi utama dari jadwal retensi arsip ya atau JRA dalam tata kelola kearsipan? A. Menentukan waktu pemusnahan arsip tanpa pertimbangan lebih lanjut. B. Mengklasifikasi arsip berdasarkan warna dokumen. C. Menghitung jumlah arsip yang dihasilkan dalam setahun. D. Membuat arsip lebih mudah diakses secara digital. Atau E. Menentukan kapan arsip dapat dialihkan ke arsip statis atau dimusnahkan. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan JRA ya atau jadwal retensi arsip adalah alat untuk yang digunakan untuk menentukan masa simpan, alih arsip ke arsip statis atau pemusnahan arsip dinamis sesuai dengan nilai gunanya. Jadi jawabannya yang E ya. Jadi menentukan kapan arsip itu dapat dialihkan ke statis atau kapan akan dimusnahkan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan arsip statis? A. Arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna administratif tetapi bernilai sejarah. B. Arsip yang digunakan dalam proses administrasi aktif. C. Arsip yang hanya boleh diakses oleh pihak internal. D. Arsip yang disimpan dalam bentuk digital. Atau E. Arsip yang telah kadaluarsa masa retensinya. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasan. Arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai sejarah, kultural, atau hukum dan disimpan secara permanen untuk kepentingan publik dan masa depan. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna administratif tetapi masih bernilai sejarah. Selanjutnya, menurut regulasi pemusnahan arsip harus dilakukan dengan syarat A. Atas persetujuan pejabat arsip nasional. B. Setelah melewati masa retensi dan tidak memiliki nilai guna lagi. C. Jika arsip dalam kondisi rusak atau sulit diperbaiki. D. Setelah diduplikasi dalam format digital. Atau E. Ketika ruangan penyimpanan sudah penuh. Jawaban yang benar adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan. Pemusnahan arsip harus didasarkan pada JRA yang menyatakan bahwa arsip sudah tidak memiliki nilai guna hukum, administratif maupun sejarah ya. Jadi jawaban yang B ya. Jika melewati masa retensi dan tidak memiliki nilai guna lagi. Selanjutnya, salah satu tujuan utama implementasi e-arsip dalam instansi pemerintah adalah A. Menghapus arsip fisik sepenuhnya, B. Memastikan semua dokumen disimpan selamanya, C. Mengurangi beban kerja pegawai, D. Meningkatkan efisiensi akses dan pengelolaan arsip, atau E. Membuat arsip hanya tersedia dalam jaringan lokal. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan. E-arsip bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam akses dan pengelolaan arsip melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga proses kearsipan menjadi lebih cepat dan efektif ya. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi meningkatkan efisiensi akses dan pengelolaan arsip. Selanjutnya, apa prinsip utama dalam pengelolaan data kepegawaian yang sesuai dengan peraturan pemerintah tentang sistem informasi kepegawaian? A. Data harus tersedia untuk publik tanpa pembatasan. D. Data kepegawaian disimpan hanya dalam bentuk fisik. C. Akurasi, integritas, dan keamanan data harus terjamin. D. Semua data pegawai wajib diarsipkan selamanya. Atau E. Data kepegawaian hanya digunakan untuk laporan tahunan. Yang benar adalah yang kita lihat yang benar itu yang C tentunya ya teman-teman. Pembahasan. Prinsip utama pengelolaan data kepegawaian adalah memastikan akurasi, integritas, dan keamanan data untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan instansi pemerintah. Jadi jawabannya yang C ya. Akurasi, integritas, dan keamanan data harus terjamin. Selanjutnya, apa tujuan utama sistem informasi kepegawaian berbasis elektronik ya atau e-kepegawaian? A. Meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan data. B. Mengurangi jumlah pegawai yang bekerja di bidang administrasi. C. Menghapus semua dokumen fisik yang tidak diperlukan. D. Mempermudah pegawai mengakses data pribadi mereka tanpa izin. Atau E. Menghapus kebutuhan sistem manual sepenuhnya. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan. E-kepegawaian dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pengelolaan data kepegawaian, serta mempercepat proses administrasi. Jadi jawaban yang benar adalah yang A teman-teman ya. Jadi meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan data. Selanjutnya, apa fungsi utama dari nomor induk pegawai atau NIP dalam pengelolaan data kepegawaian? A. Sebagai nomor identifikasi unik untuk setiap pegawai negeri. B. Sebagai acuan untuk menghitung gaji pegawai. C. Sebagai dokumen rahasia yang hanya diketahui oleh instansi. D. Sebagai nomor arsip untuk menyimpan data pribadi pegawai. Atau E. Sebagai pengganti nomor identitas nasional. Jawaban yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Pembahasannya. NIP berfungsi sebagai nomor identifikasi unik yang melekat pada setiap pegawai negeri sipil untuk keperluan administrasi kepegawaian. Jadi jawabannya yang A teman-teman ya, sebagai nomor identifikasi unik untuk setiap pegawai negeri. Selanjutnya, mengapa penting untuk melakukan validasi data kepegawaian secara berkala? A. Untuk mengurangi beban penyimpanan sistem. B. Untuk memastikan data tetap relevan dan akurat. C. Untuk meningkatkan jumlah data pegawai yang dapat diakses publik. D. Untuk mempermudah proses promosi pegawai. Atau E. Untuk mengurangi jumlah pegawai yang terdaftar. Jawaban yang benar adalah yang jawaban yang benar adalah kita lihat yang B ya teman-teman. Pembahasan.
Validasi data secara berkala diperlukan untuk memastikan data kepegawaian tetap akurat, relevan, dan bebas dari kesalahan yang dapat menghambat proses administrasi ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi untuk memastikan data tetap relevan dan akurat. Selanjutnya, dalam konteks keamanan data kepegawaian, apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk melindungi informasi sensitif pegawai? A. Mengarsipkan data dalam format digital. B. Membatasi akses data hanya pada pihak yang berwenang. C. Menggunakan tanda tangan digital pada semua dokumen. D. Menghapus data yang sudah tidak aktif. Atau E. Menyimpan data di server lokal tanpa enkripsi. Jawaban yang benar adalah yang ya, kita lihat jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, membatasi akses data hanya pada pihak yang berwenang adalah langkah awal yang penting dalam menjaga keamanan informasi sensitif pegawai. Jadi yang B teman-teman ya. Jadi membatasi akses data hanya pada pihak yang berwenang. Selanjutnya, apa tantangan utama dalam integrasi sistem informasi kepegawaian di berbagai instansi pemerintah? A. Kurangnya data pegawai yang relevan. B. Kurangnya regulasi tentang kepegawaian. C. Tingginya biaya pencetakan dokumen fisik. D. Terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki akses ke sistem. Atau E. Beragamnya format dan standar data di setiap instansi. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan beragam format dan standar data antar instansi menjadi tantangan utama dalam mengintegrasikan sistem informasi kepegawaian sehingga diperlukan harmonisasi standar ya. Jadi jawabannya yang E. Jadi banyaknya ya atau beragamnya format dan standar data di setiap instansi. Selanjutnya, bagaimana data kepegawaian dapat mendukung pengambilan keputusan strategis di instansi pemerintah? A. Dengan menyediakan data historis dan proyeksi untuk perencanaan. B. Dengan mengurangi jumlah pegawai di setiap departemen. C. Dengan menghapus data yang tidak relevan. D. Dengan mendistribusikan data pegawai ke publik. Atau E. Dengan menghindari proses validasi data. Yang benar adalah yang Oke, jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Data kepegawaian yang valid dapat digunakan untuk menyediakan informasi historis dan proyeksi masa depan, mendukung analisis kebutuhan tenaga kerja, serta merumuskan kebijakan yang lebih baik. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Jadi dengan menyediakan data historis dan proyeksi untuk perencanaan ke depan ya atau masa depan. Selanjutnya, bagaimana peran audit internal dalam tata kelola penyusunan laporan? A. Untuk menambahkan data tambahan dalam laporan. B. Untuk memastikan laporan memenuhi standar dan bebas dari kesalahan. C. Untuk menggantikan proses validasi dokumen. D. Untuk mempublikasikan laporan kepada masyarakat. Atau E. Untuk mengurangi jumlah indikator kinerja. Jawabannya adalah yang ya, kita lihat yang benar itu adalah yang B teman-teman. Pembahasan audit internal bertugas memastikan bahwa laporan disusun sesuai dengan standar yang berlaku, akurat, dan bebas dari kesalahan administratif. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Jadi untuk memastikan laporan memenuhi standar dan bebas dari kesalahan. Selanjutnya, apa fungsi utama laporan keuangan berbasis aktual dalam instansi pemerintah? A. Mempermudah pencatatan aset fisik. B. Mengganti metode anggaran berbasis kas. C. Mengurangi bebas kerja staf keuangan. D. Meningkatkan akurasi pencatatan transaksi keuangan. Atau E. Mempermudah pencatatan laporan fisik. Jawaban yang benar adalah yang iya, jadi jawabannya yang D ya teman-teman ya. Pembahasan
Laporan keuangan berbasis akrual meningkatkan akurasi pencatatan dengan mengakui pendapatan dan beban saat terjadi, bukan hanya saat kas diterima atau dikeluarkan. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi itu meningkatkan akurasi pencatatan transaksi keuangan. Selanjutnya, apa manfaat dari pelaporan berbasis elektronik di instansi pemerintah? A. Meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan. B. Menghilangkan kebutuhan akan proses validasi laporan. C. Membatasi akses laporan hanya untuk pihak internal. D. Mengurangi kebutuhan akan data historis. Atau E. Mempermudah manipulasi data. Yang benar adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang A tentunya ya teman-teman. Pembahasan. Pelaporan berbasis elektronik meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam proses penyusunan laporan, serta mempermudah akses data ya. Jadi jawabannya yang A. Meningkatkan transparansi dan efisiensi laporan. Selanjutnya, apa peran utama pimpinan instansi dalam menyusun laporan tahunan? A. Membuat draft laporan secara detail. B. Memberikan arahan strategis dan menyetujui laporan. C. Menyusun tabel data laporan keuangan. D. Menyiapkan format laporan kinerja. Atau E. Menghapus data yang tidak relevan. Jawabannya benar adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan. Pimpinan instansi bertanggung jawab memberikan arahan strategis, memantau proses penyusunan laporan, dan menyetujui laporan sebelum dipublikasikan. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman ya. Jadi memberikan arahan strategis dan menyetujui laporan. Selanjutnya, apa risiko utama jika laporan instansi pemerintah tidak sesuai dengan standar yang berlaku? A. Penundaan proses pencetakan laporan. B. Penolakan laporan oleh auditor eksternal. C. Kesalahan dalam distribusi laporan. D. Berkurangnya jumlah data yang dapat diakses. Atau E. Meningkatnya beban kerja pegawai. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan. Laporan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku berisiko ditolak oleh auditor eksternal yang dapat berdampak pada penilaian kinerja sebuah instansi ya. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi resikonya salah satunya itu terjadi penolakan pelaporan oleh auditor eksternal. Selanjutnya, apa komponen kunci yang harus disertakan dalam laporan pelaksanaan anggaran? A. Rencana anggaran tahun depan. B. Catatan transaksi harian pegawai. C. Perbandingan realisasi anggaran dan target. D. Daftar pegawai yang mengelola anggaran. Atau E. Data aset fisik yang belum terpakai. Yang benar adalah yang ya, kita lihat yang benar itu adalah yang C ya. Kenapa yang C? Kita lihat pembahasannya. Laporan pelaksanaan anggaran harus mencakup perbandingan antara data realisasi ya, realisasi anggaran dan target untuk menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran ya. Jadi jawabannya yang C. Jadi perbandingan realisasi anggaran serta target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, bagaimana peran teknologi Big Data dalam menyusun laporan di instansi pemerintah? A. Untuk menyimpan semua laporan fisik dalam satu lokasi. B. Untuk menganalisis data dalam skala besar guna menghasilkan wawasan strategis. C. Untuk menghapus data yang tidak relevan dalam laporan. D. Untuk menggantikan kebutuhan audit manual. Atau E. Untuk meningkatkan jumlah laporan yang dihasilkan setiap tahun. Yang benar adalah yang benar itu yang B ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Teknologi Big Data memungkinkan analisis data dalam skala besar, memberikan wawasan strategis yang mendukung penyusunan laporan yang lebih informatif dan berbasis data ya. Jadi jawabannya yang B. Untuk menganalisis data dalam skala besar guna menghasilkan wawasan strategis. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pengelolaan fasilitas dan sumber daya di instansi pemerintah?
A. Mengurangi jumlah aset yang dimiliki instansi. B. Mempercepat pengadaan fasilitas baru. C. Mempermudah proses audit keuangan eksternal. D. Membatasi akses fasilitas bagi pegawai tertentu. Atau E. Menyelaraskan penggunaan fasilitas dengan kebutuhan operasional. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat yang benar adalah yang E. Pembahasan pengelolaan fasilitas bertujuan menyelaraskan penggunaan fasilitas dan sumber daya dengan kebutuhan operasional untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja organisasi. Jadi yang E ya teman-teman ya. Jadi untuk menyelaraskan penggunaan fasilitas dengan kebutuhan operasional. Selanjutnya, salah satu langkah utama dalam manajemen inventaris fasilitas adalah A. Membeli fasilitas baru setiap tahun. B. Melakukan pendataan dan pemutakhiran aset secara berkala. C. Memindahkan aset lama ke gudang tanpa catatan. D. Menyewakan aset yang tidak digunakan kepada pihak ketiga. Atau E. Menghapus aset dengan nilai di bawah standar. Yang benar adalah yang ya, kita lihat yang benar adalah yang B ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Pendataan dan pemutakhiran aset secara berkala penting untuk mengetahui kondisi, lokasi, dan status penggunaan fasilitas sehingga aset dapat dikelola dengan baik. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi melakukan pendataan dan pemutakhiran aset secara berkala. Selanjutnya, apa prinsip utama dalam pengelolaan kendaraan dinas di instansi pemerintah? A. Kendaraan dinas hanya digunakan untuk keperluan operasional instansi. B. Kendaraan dinas boleh digunakan oleh semua pegawai tanpa izin. C. Kendaraan dinas tidak memerlukan perawatan berkala. D. Kendaraan dinas hanya digunakan oleh pimpinan tertinggi. Atau E. Kendaraan dinas diprioritaskan untuk transportasi pribadi. Yang benar adalah yang ya, kita lihat yang benar itu adalah yang A tentunya teman-teman ya. Pembahasan kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk keperluan operasional instansi sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menjaga akuntabilitas dan efisiensi penggunaannya. Jadi jawabannya yang A ya. Kendaraan dinas hanya digunakan untuk keperluan operasional instansi. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika ruang kerja di instansi pemerintah tidak lagi memenuhi kebutuhan operasional? A. Memindahkan pegawai tanpa analisis kebutuhan ruang. B. Melakukan evaluasi kebutuhan ruang dan merancang ulang tata letak. C. Membiarkan kondisi ruang apa adanya. D. Mengajukan permintaan ruang baru tanpa perencanaan. Atau E. Menyewakan ruang yang kurang digunakan ke pihak eksternal. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan ketika ruang kerja tidak lagi memenuhi standar kebutuhan operasional, evaluasi kebutuhan dan perancangan ulang tata letak diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan ruang yang tersedia. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi melakukan evaluasi kebutuhan ruang dan merancang ulang tata letak. Selanjutnya, apa manfaat dari melakukan pemeliharaan preventif terhadap peralatan kerja di instansi pemerintah? A. Mengurangi biaya perbaikan yang lebih besar di masa depan. B. Memastikan semua peralatan hanya digunakan pada akhir masa kerja. C. Memungkinkan penggantian peralatan setiap bulan. D. Menghapus kebutuhan audit terhadap peralatan. Atau E. Meningkatkan jumlah aset yang disimpan. Jawaban yang benar adalah ya, yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Pembahasannya, pemeliharaan preventif dilakukan untuk mencegah kerusakan serius pada peralatan sehingga mengurangi biaya perbaikan di masa depan dan memastikan kelancaran operasional. Jadi jawabannya yang A teman-teman ya. Jadi mengurangi biaya perbaikan yang lebih besar di masa depan. Selanjutnya, apa manfaat dari menggunakan teknologi dalam pengelolaan layanan operasional perkantoran?
A. Mengurangi kebutuhan pelatihan pegawai. B. Mempermudah pelacakan pengiriman dokumen dan pengadaan barang. C. Menghapus kebutuhan pengarsipan secara manual. D. Meningkatkan jumlah barang yang diadakan setiap tahun. Atau E. Menghindari pengelolaan manual untuk semua dokumen. Yang benar adalah yang ya, kita lihat yang benar itu adalah yang B ya, teman-teman. Pembahasannya, teknologi memungkinkan pelacakan pengiriman dokumen dan pengadaan barang secara real time, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam layanan operasional ya. Jadi manfaat teknologi dalam pengelolaan operasional perkantoran itu adalah yang B ya, salah satunya. Itu mempermudah pelacakan pengiriman dokumen dan pengadaan barang. Selanjutnya, apa langkah utama dalam proses evaluasi layanan operasional perkantoran? A. Membandingkan layanan dengan praktik di sektor swasta. B. Membatasi akses layanan kepada pegawai kontrak. C. Menyusun laporan layanan tanpa memperhatikan data operasional. D. Mengurangi anggaran untuk layanan tidak produktif. Atau E. Melakukan survei kepuasan pengguna layanan untuk mengetahui efektivitas. Jawabannya adalah yang ya, kita lihat yang benar itu adalah yang E ya. Kita lihat pembahasannya. Survei kepuasan pengguna layanan adalah langkah utama untuk mengevaluasi efektivitas layanan operasional dan menemukan area yang perlu ditingkatkan. Jadi yang E teman-teman ya. Jadi melakukan survei kepuasan pengguna layanan untuk mengetahui seberapa efektivitasnya. Selanjutnya, dalam pengelolaan pengadaan barang, bagaimana memastikan barang yang dibeli itu sesuai dengan kebutuhan? A. Menggunakan vendor yang sama setiap tahun. B. Menyusun spesifikasi barang secara rinci sebelum proses pengadaan. C. Membeli barang dari pemasok termurah tanpa evaluasi. D. Menghindari verifikasi barang setelah pengiriman. Atau E. Menghapus barang lama sebelum pengadaan selesai. Yang benar adalah yang ya, kita lihat yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan, menyusun spesifikasi barang secara rinci sebelum proses pengadaan adalah langkah penting untuk memastikan barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan instansi ya. Jadi yang benar itu yang B teman-teman. Jadi disusun dulu ya spesifikasi barang secara rinci sebelum proses pengadaan. Selanjutnya, apa prinsip utama dalam pengelolaan layanan operasional pengiriman dokumen rahasia? A. Menyerahkan dokumen kepada staf tanpa surat tugas. B. Menggunakan metode pengiriman yang aman dan dapat dilacak. C. Mengirimkan dokumen tanpa pemberitahuan kepada penerima. D. Memastikan dokumen diarsipkan sebelum dikirim. Atau E. Menghindari pengiriman dokumen melalui pihak ketiga. Selanjutnya, yang benar adalah yang ya, kita lihat yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, penggunaan metode pengiriman yang aman dan dapat dilacak penting untuk menjamin kerahasiaan dokumen, serta kepastian bahwa dokumen itu diterima oleh pihak yang berwenang. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman ya. Jadi menggunakan metode pengiriman yang aman dan dapat dilacak. Selanjutnya, apa langkah yang harus dilakukan penata layanan jika fasilitas operasional tidak tersedia dalam waktu mendesak? A. Menunda layanan hingga fasilitas tersedia. B. Mengoptimalkan sumber daya yang ada sambil mencari alternatif. C. Membeli fasilitas baru tanpa persetujuan anggaran. D. Mengalihkan tanggung jawab kepada pegawai lain. Atau E. Menyelesaikan layanan tanpa fasilitas yang diperlukan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya yang B ya teman-teman. Pembahasan, dalam kondisi mendesak, penata layanan harus mengoptimalkan sumber daya yang ada sambil mencari alternatif solusi yang dapat memenuhi kebutuhan daripada operasional ya. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Jadi mengoptimalkan sumber daya yang ada sambil mencari alternatif. Selanjutnya,
Apa tujuan utama dari perencanaan penganggaran di instansi pemerintah? A. Mengurangi beban kerja staf keuangan. B. Menyusun dokumen anggaran tanpa memperhatikan program kerja. C. Menyelaraskan alokasi anggaran dengan prioritas kebijakan publik. D. Mengurangi pengeluaran anggaran tanpa analisis kebutuhan. Atau E. Menghindari transparansi dalam proses penyusunan anggaran. Yang benar adalah yang ya, kita lihat yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Perencanaan penganggaran bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas kebijakan publik dan kebutuhan operasional, sehingga mendukung pencapaian tujuan daripada instansi. Jadi yang C ya teman-teman ya. Jadi menyelaraskan alokasi anggaran dengan prioritas kebijakan publik. Selanjutnya, dalam siklus pengelolaan keuangan, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah A. Audit keuangan eksternal. B. Penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA. C. Pengesahan laporan keuangan. D. Evaluasi penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Atau E. Pengarsipan dokumen anggaran. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan tahap pertama dalam siklus pengelolaan keuangan adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA yang menjadi dasar alokasi dan pelaksanaan anggaran ya. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Jadi pertama itu menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA. Selanjutnya, apa prinsip utama dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang sesuai dengan regulasi? A. Fleksibilitas dalam alokasi dana untuk kebutuhan mendadak. B. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. C. Pengurangan jumlah laporan keuangan tahunan. D. Penyesuaian anggaran tanpa persetujuan legislatif. Atau E. Penggunaan anggaran tanpa batasan waktu. Yang benar itu adalah yang ya, kita lihat. Yang benar itu yang B ya teman-teman ya. Pembahasannya, prinsip utama pengelolaan keuangan pemerintah adalah transparansi, kemudian akuntabilitas, dan efisiensi untuk memastikan dana publik digunakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Selanjutnya, dalam konteks perencanaan anggaran berbasis kinerja, indikator apa yang digunakan untuk menilai efektivitas anggaran? A. Waktu penyusunan anggaran. B. Tingkat penerimaan pendapatan negara. C. Jumlah dana yang tersisa pada akhir tahun anggaran. D. Banyaknya dokumen yang dihasilkan oleh program. Atau E. Tingkat penyelesaian program sesuai output yang direncanakan. Jawaban yang benar adalah yang ya, yang benar adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja, indikator efektivitas adalah tingkat pencapaian output dan outcome sesuai dengan program yang telah direncanakan. Jadi jawabannya yang E ya, tingkat penyelesaian program sesuai output yang direncanakan. Selanjutnya, apa fungsi utama dari laporan realisasi anggaran atau LRA ya dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah? A. Untuk mengarsipkan anggaran tahunan. B. Untuk menambah dokumen administrasi internal. C. Untuk menggantikan laporan keuangan tahunan. D. Untuk memberikan gambaran tentang realisasi pendapatan dan belanja. Atau E. Untuk mempermudah audit oleh pihak ketiga. Yang benar adalah yang ya, yang benar itu adalah yang D ya teman-teman. Pembahasan laporan realisasi anggaran ya atau LRA memberikan gambaran tentang pendapatan dan belanja yang telah direalisasikan dibandingkan dengan anggaran yang
direncanakan. Jadi jawabannya yang D ya, untuk memberikan gambaran tentang realisasi pendapatan dan belanja. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan keberhasilan perencanaan program di instansi pemerintah? A. Mengurangi jumlah indikator kinerja agar lebih mudah dicapai. B. Menyelaraskan tujuan program dengan rencana strategis instansi. C. Mengurangi partisipasi pemangku kepentingan untuk mempercepat proses. D. Memastikan program berjalan tanpa pengawasan tambahan. Atau E. Menggunakan anggaran secara fleksibel tanpa perencanaan. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan keberhasilan perencanaan program dapat dipastikan dengan menyelaraskan tujuan program dengan rencana strategis instansi, sehingga program berkontribusi langsung pada pencapaian visi dan misi instansi. Jadi jawabannya yang B ya, teman-teman ya. Menyelaraskan tujuan program dengan rencana strategis instansi. Selanjutnya, apa tantangan utama dalam pengelolaan data antar instansi pemerintah? A. Kekurangan data yang relevan. B. Tidak adanya teknologi untuk menyimpan data. C. Perbedaan standar format data dan kurangnya interoperabilitas sistem. D. Terlalu banyak regulasi tentang pengelolaan data. Atau E. Kurangnya sumber daya manusia di semua instansi. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar adalah yang C ya. Pembahasan perbedaan standar format data dan kurangnya interoperabilitas sistem adalah tantangan utama yang menghambat integrasi data antar instansi, sehingga solusi berbasis teknologi diperlukan. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi terdapat perbedaan standar format data ya antar instansi, kemudian kurangnya interoperabilitas sistem. Selanjutnya, apa manfaat utama dari koordinasi yang efektif dalam kerjasama antar instansi pemerintah? A. Meningkatkan otonomi setiap instansi untuk bekerja sendiri. B. Memastikan efisiensi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas bersama. C. Mengurangi jumlah laporan yang harus dibuat. D. Meningkatkan jumlah pegawai yang dilibatkan. Atau E. Mengurangi pengawasan pada program bersama. Selanjutnya, jawaban yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan koordinasi yang efektif memastikan efisiensi, sinergi, dan pencapaian hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tugas bersama antar instansi ya. Jadi yang benar itu yang B, teman-teman. Jadi memastikan efisiensi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas bersama. Selanjutnya, dalam evaluasi program, apa indikator utama yang menunjukkan keberhasilan program? A. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi. B. Jumlah pertemuan yang diadakan selama program. C. Pengurangan jumlah staf yang terlibat dalam program. D. Kecepatan penyusunan laporan akhir. Atau E. Pencapaian output dan outcome sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Jawaban yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya, teman-teman. Pembahasannya, indikator utama keberhasilan program adalah pencapaian output dan outcome yang sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Jadi jawabannya yang E ya, teman-teman. Jadi pencapaian output dan outcome sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya, apa yang menjadi langkah awal dalam membangun kerjasama strategis antar instansi pemerintah? A. Menyusun laporan bersama tanpa analisis awal. B. Menentukan tujuan bersama dan menyelaraskan kepentingan masing-masing pihak.
C. Mengutamakan kebutuhan salah satu pihak tanpa melibatkan yang lain. D. Membagi tugas tanpa rapat koordinasi. Atau E. Membuat kontrak kerjasama sebelum menyusun rencana kegiatan. Yang benar adalah yang ya, kita lihat yang benar itu adalah yang D ya, teman-teman. Pembahasannya, langkah awal dalam kerjasama strategis dalam menentukan tujuan bersama dan menyelaraskan kepentingan masing-masing pihak agar kerjasama berjalan dengan efektif dan saling menguntungkan ya. Jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Jadi menentukan tujuan bersama dan menyelaraskan kepentingan masing-masing pihak. Nah, demikian teman-teman contoh daripada 45 soal kompetensi teknis penata layanan operasional. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berlatih dan dengan banyaknya kita membaca, itu memudahkan kita saat ujian nanti menjawab soal-soalnya. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.